Di awal tahun 2023, channel dengan nama Sam Sulek hanya memiliki kurang dari 10.000 subscriber. Tapi di awal tahun 2024, subscribernya meningkat drastis menjadi 2,7 juta. Dan sebulan kemudian, sudah 3 juta subscriber. Padahal video-videonya sangat sederhana. Ngobrol sambil nyetir. Carbs is a fuel source because it does need them. That's what your brain runs on. Dan kadang makan sambil ngobrol. Difficult for you instead of bulking up. Sam Sulek tidak menggunakan skrip dan editingnya sangat-sangat minimal. Dia nggak perlu pakai visual effect, animasi, atau shot cinematic. Bahkan nggak pakai clickbait sama sekali. Tapi laju perkembangan channelnya sangat cepat. Buat Sam Sulek kelihatannya gampang banget untuk dapetin view dan subscriber. Padahal kalau kita udah bikin video setengah mati, ngedit sampai pegel-pegel, yang nonton belum tentu banyak. View dari video-videonya Sam Sulek cukup konsisten. Jadi jelas ini bukan karena keberuntungan. Bukan juga karena bikin konten trending atau berupaya untuk jadi viral. Sam Sulek juga nggak pansos atau bikin konten kelewat batas. Strateginya tidak seperti yang kalian pikirkan. Sampai sekarang, saya masih terus belajar tentang YouTube dan terus nemuin banyak hal-hal yang baru, termasuk saat nemuin channelnya Sam Sulek. Awalnya kaget juga ya, ada channel yang sangat sederhana, tapi view dan subscribernya bisa melejit. Apa rahasia di balik channel Sam Sulek? Nah, setelah meluangkan waktu untuk mempelajari, akhirnya saya nemuin kalau strateginya Sam Sulek itu sebetulnya sangat sederhana dan bisa kita adaptasi apapun jenis channelnya. Sam Sulek sendiri membuat konten-konten latihan memperbesar otot atau muscle building. Judul dan thumbnail video-videonya cukup sederhana tanpa menggunakan clickbait. Tapi sebetulnya ada strategi di balik kesederhanaan ini. Baik di Indonesia atau luar negeri, udah banyak banget konten tentang muscle building. Bahkan sebelum zamannya internet pun, udah banyak orang yang punya passion dalam muscle building. Dilihat di Google Trends, minat penonton YouTube secara worldwide terhadap muscle building dalam 5 tahun terakhir itu cukup stabil. Sampai sekarang masih ada permintaan atau demand dari orang-orang. Walaupun kalau kita bandingkan dengan market lain seperti PC gaming, di sini terlihat kalau muscle building sebetulnya memiliki market yang jauh lebih kecil. Poin pentingnya di sini bukan berarti kita harus memilih market yang sangat besar untuk channel kita atau memilih market yang sama dengan Sam Sulek. Tapi pilih market yang kita suka atau kita mengerti, yang penting masih ada demand-nya. Dengan strategi pintar, Sam Sulek berhasil menemukan demand dan menjangkau audiens yang besar untuk channelnya. Sayangnya banyak YouTuber pemula yang memilih topik channel berdasarkan apa yang lagi rame atau yang lagi banyak ditonton tanpa benar-benar mengerti keadaan marketnya alias cuma ikut-ikutan. Kalau ternyata kondisi persaingan di market tersebut cukup tinggi, apalagi bikin konten itu baru belajar dan gak terlalu ngerti seperti apa audiensnya, maka bakal sering mengalami kesulitan dalam mengembangkan channel YouTube dan akhirnya bingung harus gimana lagi. Setiap market dan audiensnya itu memiliki situasi dan kondisi yang tidak sama. Ukurannya berbeda, tingkat persaingannya berbeda, dan perilaku audiensnya juga berbeda. Contohnya perilaku audiens channel masak sama channel gaming itu pasti berbeda. Dari demografinya juga udah berbeda. Nah, Sam Sulek memilih market yang dia sangat mengerti sesuai dengan apa yang ia lakukan sehari-hari. Walaupun market yang udah established seperti muscle building ini, tingkat persaingannya sangat tinggi. Tapi Sam Sulek berhasil menembus tingkat persaingan tersebut. Bisa kita lihat video-videonya selalu dapat banyak view walaupun nggak semuanya bisa melampaui 1 juta view. Untuk view-nya sendiri berada di kisaran 200 sampai 500 ribu view. Dan ini adalah total view yang diraih dalam 30 hari terakhir oleh channel Sam Sulek. Semua view ini datang dari video durasi panjang. Dan Sam Sulek sama sekali tidak pernah upload shorts. Tapi dia upload video durasi panjang tiap hari. Dan semua ini terjadi karena strategi yang sebentar lagi akan saya jelaskan. Cuma supaya nggak salah mengartikan, upload video tiap hari itu bukan berarti Sam Sulek jadi dapat rekomendasi algoritma YouTube. Video-videonya bisa dapat view karena Sam Sulek sudah menemukan formula yang tepat untuk channelnya. Sedangkan kalau kita belum menemukan formula yang tepat untuk channel kita, upload tiap hari juga percuma, channel bakal tetap sepi. Jadi kita harus meracik dulu formula konten unik untuk channel kita. Formula konten berbeda dengan ide konten, dan bahan dasar dari formula konten adalah format. Format dari video-video Sam Sulek adalah vlog dengan durasi 45 menitan. Walaupun durasinya nggak harus selalu tepat 45 menit. Ada yang 35 menit dan ada juga yang lebih panjang. Yang penting untuk diketahui, format video seperti vlog itu ada marketnya juga. Kalau kita lihat di Google Trends, dalam 5 tahun terakhir ini vlog memiliki market yang sangat besar di YouTube. Jauh lebih besar daripada market podcast. Tapi ini untuk pasar dunia, sedangkan untuk Indonesia, saat ini podcast yang lebih besar. Jadi di setiap lokasi ukuran marketnya itu bisa beda-beda. Dengan adanya overlap antara muscle building dan vlog sederhana yang berdurasi panjang, Sam Sulek berhasil menciptakan demand baru di market yang sudah eksis. Ada alasan kenapa Sam Sulek selalu membuat video dengan format yang sama. Tapi mari kita lihat dulu YouTuber-YouTuber Indonesia yang selalu membuat video dengan format yang sama.
Channel Nadia Oomara formatnya selalu sama dan durasinya itu nggak pernah berubah drastis. Selalu berada di kisaran 25-30 menitan. Jumlah views setiap video yang diupload itu bisa dibilang nggak pernah naik turun secara drastis. Next Carlos juga sama, konten-kontennya menggunakan format yang sama dengan durasi di sekitar 15 menitan. Videonya seringkali mendapatkan view di atas 500.000. Sedangkan kalau channel saya ini pernah ganti format dari tanpa wajah menjadi talking head video. Tapi sekarang udah fix di talking head video, cuma durasinya masih sering loncat-loncat. Jadi saya sendiri saat ini lagi berusaha memperbaiki durasinya supaya nggak loncat-loncat. Jadi langkah pertama dalam menemukan formula konten, tentukan dulu format dan kisaran durasi yang paling cocok untuk channel kita. Tapi untuk bisa menembus persaingan, seorang YouTuber harus mampu menawarkan sesuatu yang unik. Saya menemukan sebuah channel yang menjiplak formula kontennya Sam Sulek, itu dari formatnya, gaya thumbnailnya, dan juga gaya editingnya, itu semuanya mirip banget. Video pertamanya diupload 7 bulan lalu, sampai sekarang sudah lebih dari 150 video, tapi subscribernya masih 3.000-an. View dari video-videonya rata-rata di bawah 1.000. Kalau kita bisa nonton versi aslinya secara gratis, ngapain juga nonton tiruannya? Nah, itu sebabnya kalau mau niru itu jangan sampai 100%, tapi lakukan modifikasi. Putuskan dulu apa yang ingin disajikan melalui format yang dipilih. Untuk Sam Sulek adalah latihan otot dan lifestyle sederhana seorang bodybuilder. Sedangkan buat MrBeast adalah challenge ekstrim yang melibatkan banyak uang dan orang. Dan bagi Gadget In adalah gadget review yang jujur dan mendalam dengan banyak B-roll sinematik. Untuk meracik formula konten yang unik, tambahkan bumbu-bumbu rahasia. Yang jadi bumbu rahasia pertama Sam Sulek adalah authenticity alias keaslian. Sam Sulek memperlihatkan keseharian dia tanpa menggunakan skrip dan dengan editing yang sangat minimal. Kalau udah nggak kuat dan capek angkat beban, dia akan tunjukin. Jadi videonya ini bisa dibilang raw alias mentah. Ini bukan berarti kalau pakai skrip atau heavy editing itu salah. Sam Sulek memiliki gaya seperti itu karena formula kontennya. Bumbu rahasia Sam Sulek selanjutnya adalah edukasi dan personal connection. Sam Sulek adalah seseorang yang nyaman berbicara di depan kamera dan dia berbicara sama kayak ngobrol dengan teman. And maybe some lighter single arm extensions where you just like grab onto the handle itself, like that little plastic ball. Dia memberikan edukasi tentang muscle building, termasuk latihan dan nutrisinya, dengan cara menunjukkan apa yang dilakukan sehari-hari kepada penonton. Jadi kontennya sangat bernilai untuk target audiensnya. Selain itu juga unik karena berbeda dengan channel-channel muscle building lainnya. Bumbu rahasia Sam Sulek lainnya adalah chill and relax. Ini disebabkan karena cara Sam berbicara dan gayanya yang santai, serta dibalut dengan editing yang sangat minimal. Jadinya kayak lagi hangout bareng temen. Like once it gets cooked, it kind of gives the eggs a little bit more texture. Untuk tone, pacing, dan editing secara keseluruhan tentunya nggak harus ngikutin Sam Sulek. Karena apa yang bekerja buat dia, belum tentu bekerja buat kita. Tujuan dalam membuat formula konten yang unik itu, agar channel kita sulit digantikan oleh channel-channel lain. Dan cara paling mudah untuk menjadi unik adalah dengan menonjolkan kekuatan yang kita miliki saat ini. Dan untuk masing-masing orang tentunya berbeda-beda. Kekuatan pertama yang bisa ditambahkan ke formula konten adalah akses. Contohnya seperti akses ke tempat tertentu, skill yang kita miliki, pengalaman hidup yang bermakna, koneksi, uang, dan lain-lain. Kekuatan kedua adalah personality, entah itu penuh energi, humoris, cool, dan lain-lain. Lalu untuk kekuatan ketiga adalah identitas. Ini termasuk tone, gaya editing, visual, dan lain sebagainya. Dan untuk kekuatan keempat adalah entertainment value. Entertainment value ini bukan selalu humor, tapi bisa storytelling, dan lain-lain. Jadi temukan apa saja yang bisa menjadi kekuatan kalian, lalu kombinasikan, dan tambahkan ke formula konten. Dan sebetulnya banyak lagi hal-hal lain yang bisa dijadikan bumbu rahasia, cuma saya nggak mungkin sebutin satu persatu. Nah yang penting, kalian bikin formula konten yang unik. Setiap upload video baru, Sam Sulek tidak pernah gonta-ganti formula konten. Kalau baru upload 1 atau 2 video terus hasilnya tidak sesuai harapan, bisa jadi disebabkan oleh hal lain seperti ide kontennya, atau mungkin formulanya belum dieksekusi dengan baik. Jadi kalau kalian sudah menentukan formula konten, coba dulu minimal sampai 10 video. Dan setiap upload video baru, selalu dievaluasi untuk menemukan apa yang masih harus diperbaiki. Dan seperti yang saya bilang sebelumnya, formula konten itu bukan ide konten. Formula konten itu mirip dengan konsep acara TV. Contohnya Lapor Pak. Konsepnya adalah situasi komedi di kantor polisi saat menangani kasus kejahatan yang dibalut dengan jokes spontan yang segar dari para pemain-pemainnya. Di setiap episode ceritanya tentu beda-beda. Nah, cerita di tiap episode tersebut adalah ide konten. Ide konten bisa berganti-ganti dan terus menyesuaikan dengan pergerakan yang terjadi pada target market atau audiens channel kita. Yang penting tetap sesuai dengan formal konten yang kita tentukan.
Konten-kontennya Sam Sulek, MrBeast, Rio Omara, dan juga Next Carlos selalu berpegang teguh pada formula konten yang sama. Dan itu adalah rahasia mereka untuk selalu mendapatkan jumlah view yang cukup stabil. Untuk Sam Sulek, formulanya sesuai dengan keseharian dia, dan karena gaya editingnya yang sangat minimal, jadi lebih mudah bagi dia untuk dieksekusi dan memungkinkan untuk diupload tiap hari. Namun untuk setiap YouTuber, situasi dan kondisinya nggak akan sama. Kalau misalkan formula konten kita tidak memungkinkan untuk diupload tiap hari, maka jangan dipaksakan. Karena kalau dipaksakan, bisa mempengaruhi kualitas video kita, atau malah formulanya tidak bisa dieksekusi dengan baik. Nah, salah satu kesalahan saya di channel ini, formulanya itu ada, tapi masih belum jelas. Jadinya setiap bikin video, marketnya itu agak sedikit berubah. Makanya video-video saya itu view-nya masih naik turun. Sedangkan video-video Sam Sulek selalu menggunakan formula yang sama dan juga mentarget market serta audiens yang sama. MrBeast, Next Carlos, dan Rio Omara itu cenderung mentarget market dan audiens yang sama. Walaupun sesekali mereka juga mengubah sedikit formulanya. Kalau kita lihat video-video Next Carlos, setelah beberapa hari upload itu rata-rata bisa mencapai di atas 500.000 view dan ada beberapa yang di atas 1 juta. Tapi di saat upload video dengan formula yang berbeda, view-nya ada di bawah 500.000 walaupun udah diupload beberapa bulan lalu. Mari kita lihat YouTuber dengan subscriber jauh lebih besar daripada Next Carlos, yaitu Raditya Dika. Walaupun jauh lebih besar, tapi video-videonya Raditya Dika mendapatkan view lebih kecil dari Next Carlos dan juga Rio Omara. Rasio jumlah view dan subscribernya itu terlalu jauh. Penyebabnya adalah Raditya Dika menggunakan lebih dari satu formula konten dan mentarget market yang berbeda-beda. Ada gaming, podcast, stand-up comedy, dan lain-lain. Terlalu sering mengubah formula atau menggunakan banyak formula bisa menciptakan terlalu banyak subscriber hantu. Subscriber hantu itu adalah subscriber yang udah nggak pernah nontonin video-video di channel kita, mereka udah move on dan lupa sama kita. Subscriber hantu itu bakal selalu ada, tapi kalau kita berpegang teguh pada formula konten yang sudah bekerja dengan baik, dan juga selalu mentarget market yang sama, maka jumlah subscriber hantu itu bisa diminimalkan. Next Carlos sendiri kini membuat konten vlog dengan istrinya di channel yang berbeda, supaya audiensnya nggak campur aduk. Bagaimana Sam Sulek mampu menarik perhatian tanpa menggunakan clickbait? Tampilan-tampilannya hanya screenshot dari videonya, judul-judul videonya pun sederhana. Karena target audiens Sam Sulek itu adalah orang-orang yang tertarik dengan muscle building atau bodybuilder, maka hanya dengan menunjukkan otot Sam Sulek di thumbnail itu udah cukup menjadi bukti. Tentunya kalau untuk channel dengan target market dan formula konten yang berbeda, gaya thumbnailnya bisa berbeda. Faktor lain yang membuat video Sam Sulek bisa menjaga audiens lebar, judul dan thumbnail videonya itu tidak menjelaskan apakah ini video tutorial atau bukan, tidak juga mentarget grup audiens spesifik seperti pemula atau yang sudah profesional, jadi jangkauannya cukup lebar, tapi di sisi lain tetap mudah untuk dimengerti. Akibatnya, baik pemula sampai bodybuilder yang pro jadi penasaran kayak gimana Sam Sulek berlatih. Bahkan orang yang sekedar ingin tahu dunia bodybuilder pun jadinya bisa tertarik. Branding di video, judul, dan juga thumbnailnya itu semua selaras, personal, raw, dan sederhana. Semua thumbnailnya memiliki gaya yang seragam, dan hal ini sangat membantu target audiensnya lebih cepat untuk ingat sama channel Sam Sulek. Tapi saya ingatkan lagi, ini bukan berarti kalian harus bikin thumbnail dengan gaya yang sama dengan Sam Sulek. Karena setiap market di YouTube itu sifatnya berbeda. Jadi tentu cara menarik perhatian audiens di setiap market itu nggak akan sama persis. Nah, kalau kalian ingin lebih tahu cara menarik perhatian di YouTube, kalian bisa lanjutin nonton video yang ini.